Selamat datang di Cabo Verde. Ini adalah negara paling barat yang ada di Afrika. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan. Episode pertama di Cabo Verde, tepatnya di Pulau Sal. Kurang lebih ada 10 pulau utama di sini dan jangan lupa subscribe. Selamat menonton episode pertama Cabo Verde. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian baik-baik aja. Sekarang aku ada di Porto, sebuah kota di Portugal, dan aku baru kelar imigrasi. Hari ini aku bakal unlock negara ke 106, yaitu Cape Verde atau Tanjung Verde. Negaranya tuh banyak banget orang Indonesia yang nggak tahu, aku yakin, karena benar-benar negara ini tuh negara di Afrika, tapi bukan di benua daratannya. Tapi ini adalah negara kepulauan, di mana yang paling terkenal di sini adalah pantainya. Atau mungkin kalian sudah pernah dengar Cape Verde atau Tanjung Verde sebelumnya. Yang aku dengar-dengar juga bolanya terkenal dan masuk Piala Dunia setauku. Jadi, penerbangan dari Cape Verde itu kebanyakan dari Eropa dan lebih banyak flightnya itu dari Portugal, dari Lisbon dan dari Porto. Dan aku cuman spend 2 hari aja di salah satu pulau namanya Sal atau Santa Maria mereka sebutnya. Ya, aku juga baru tahu negara ini tuh baru-baru ini baru ngeplan sekitar, ya pas ngeplan inilah tahun lalu. Dan menarik juga buat unlock negara baru karena negara itu negara pantai, jadi kayak harusnya aku bakal enjoy sih, kayak nyantai aja di sana. Gak gede pulaunya tuh, kecil banget. Aku bakal terbang naik EasyJet, ini maskapai low cost dari Inggris sebenarnya, tapi dia ada rute dari Portugal ke Sal. Jadi aku excited banget buat unlock negara ke 106 ini, terus ikutin perjalanan aku di sini. Selamat datang di Cape Verde, Tanjung Verde, negara ke 106 yang aku kunjungi. Setelah 4 jam kita terbang, tadi tidur doang sih karena capek banget. Welcome. Wah, ini negaranya negara pantai di Laut Atlantik ya. Cuacanya juga standar kayak di Indonesia. So, aku excited buat show ke kalian gimana suasana negara Cape Verde ini. Aku yakin banyak dari kalian gak tahu tentang negara ini, tapi ya negara ini ada. Bahkan bandaranya aja nih kelihatan pantai-pantai. Ini kita relax ya, refreshing di negara ini. Jadi gak nge-rush, nyantai, enjoy the pulaunya. Jadi tadi antrinya lama banget karena untuk masuk ke Cape Verde memang kita cuma butuh bawa paspor Indonesia aja, dan nanti kita perlu bayar 2 kali. Jadi kalau orang Eropa dia bayar tax doang, jadi kita bayar tax sama visa. Jadi kalau taxnya tadi kita bayar 31 euro, kalau visanya itu 25 euro. Jadi total kurang lebih kalau dirupiahin tadi 1 juta rupiah buat aku masuk ke sini. Ya hitung-hitung unlock negara ke 106 is okay sih. Jadi setelah itu, nah dia kasih resipnya. Ya ini resip buat visanya ya. Ini aku untuk kenang-kenangan kayaknya. Ada nama aku juga di sini. Oke, jadi aku baru keluar dan tadi aku udah tukar duit dikit. Duitku jatuh nggak ya? Belum cek lagi. Ini aku baru tukar duit 50 euro. Jadi tadi aku bandingin USD sama Euro, ternyata Euro lebih bagus rate-nya. Jadi kalau kalian mau ke Cape Verde, kalian bawa Euro ya. Ini mata uangnya escudos, jadi unik ya, warna-warni gitu. Dan satu escudos ini sekitar 170 rupiah. Jadi aku tukar 1 juta rupiah. Jadi aku belum terlalu research tentang di sini, tapi yang ku tahu ada taksi sama ada bus. Cuman nanti kita coba naik bus ya. How much going to city? Go to city center how much? Santa Maria, 20 euros. 20 euros. Yes. Okay.
No, I will find maybe bus. Bus? No, no have bus. Jadi katanya sekitar 20 mata uang Eropa. Jadi aku coba tanya-tanya dulu di sini berapa. Jadi aku dapat teman sharing udah. Have you asked the price? Yes, it's 35 Okay, 35 euros, but split it. So Yeah, yeah. more or less it's 6 euros per Okay. person. Ya. I guess it's worth it. It's worth it. Oke, jadi bener-bener sharing. Jadi dari 20 cuma jadi 6. Murah banget. Ya murah sih. Abbiamo beccato tutta settimana di pioggia. Tutta la settimana. Giù. 5 transizioni. Jadi jarak dari sini pusat kota itu sekitar 30 menitan. Lumayan jauh. Dan ini pertama kali aku di sini. Bener-bener wow. Jadi udah berhenti, kita tinggal jalan ke area sana. Bye bye. 104 countries. Did you visit Latvia? When? Last week I went to I was Latvia. in Latvia the last month. Oh, I saw a lot the part of Baltic. I'm from Italy. It was incredible, this adventure. But we are here. Yeah. That's the most important thing. meet Nicolas from Milan. Nice to meet you through the channel. And let's go to the adventure. Let's go. Jadi dia bakal 5 days here. Jadi 5 aku days. cuma 2 hari doang. I arrive with your same flight from Porto. Kita dari arrive from Porto. Milan. Betul. And then I will go to Manchester, change of flight on 28th. Oh, EasyJet is cheap. And so I decided to search. I saw Lisbon, Manchester, and I want to search the price with the places and the flights. And I found this offer and decided to go. Ya. Jadi kita udah sampai di Santa Maria. Ini tempat bisa dibilang yang paling ramai dan banyak hotel di sini. Jadi ini aku jalan kaki pergi ke tempat tinggalku. Jujur aku nggak nyangka bakal kayak gini sih kotanya. Kayak tipikal kota turis banget. Keren sih, keren. Oke, jadi kita nyampe ini di Bia ini. Bia Service Apartment. Jadi kita bakal check in dulu ya. Siapa tahu udah bisa. Jadi kita udah sampai. Ntar aku ceritain kalau udah
masuk di kamar ya. Oke, wow. Here's the key. Key, Can I give you the passwords? wifi. Yeah. Halo guys, jadi udah kelar, kita udah nyampe di apartemen. Jadi aku hari ini tinggal di apartemen dan aku bakal ajak kalian room tour. Di sini luas banget tempatnya. Let's go. Jadi begitu masuk kamar, nih di sini ada kamar mandi, ini shower, terus luas ya, lumayan. Dan di sini kamar utamanya ada lemari, selimut. Terus ya ada berangkas juga, dan inilah kamarnya. Wah, nyaman banget sambil lihat di depan view-nya. Wah, view kota langsung ya. Jadi di sebelah sana itu udah pelabuhan gitu. Jadi deket banget sama pantai. Terus kita lihat di sini. Ya, ini view-nya sama ya. Di sini ada sofa buat nyantai. Ada TV juga. Terus ada meja makan. Ada dapur juga di sini. Jadi kalau mau masak bisa. Wah. Jadi aku stay di Bia Service Apartment. Jadi ini kayak apartemen gitu dan bener-bener nyaman banget ternyata. Aku lumayan jarang tinggal di apartemen tapi nyaman banget. Jadi kalau kalian ke Cape Verde atau punya plan buat ke Cape Verde, kalian bisa stay di sini ya. Bener-bener recommend banget. Oke, jadi udah sampai di tempat tinggal dan lumayan capek karena tadi bangun pagi banget buat terbang pagi. Jadi akhirnya ya sampai ya. Di sini lumayan panas karena tempat tropis. Jadi tadi aku change ini 110. Dia 1 euro dapat 110 escudo. Jadi yang ku salvok adalah bentuk dari escudonya. Ini bagus ya, warna-warni gitu. Ini 2000 escudo. Wih, bagus banget. Ke warna-warni gitu. Ini juga pecahan uang lainnya juga warna-warni banget. Dan di sini tuh kegiatannya kebanyakan pantai sih. Cuman tadi Nicholas katanya dia belum plan mau kemana dan dia ngajak aku plan buat kemana gitu. Bisa-bisanya ya kalau solo traveling tuh dalam sehari, bahkan dalam berapa jam pun kita bisa ketemu teman baru, asik. Nanti katanya dia mau keluar 30 menit lagi. Mungkin aku bakal mandi dulu karena belum mandi. Dia umurnya 22. Kukira dia kayak seumuran aku. Dia dari Milan kan. Jadi sebenarnya negara-negara pantai kayak gini tuh bingung kalau ngabisin waktu sendirian. Jujur. Jadi untungnya dia solo traveling dan dia lagi nyari teman buat aktivitas di sini. Ya kalau gitu, kita beres-beres dulu dan mungkin nanti abis ini mungkin cari makan karena lapar banget. Guys, aku udah keluar lagi dan ketemu sama Nicholas lagi. Kita janjian buat jalan-jalan di sekitaran sini. Ini beneran panas banget sih. Panasnya lumayan sekitar 30 derajat gitu. Pas. Ini di kotanya, jadi itu bendera Cape Verde tuh, yang warna biru. Terus ada bendera Portugal juga sebelahnya. Jadi kita mau ke pantai, jadi ini lewat kawasan hotel-hotelnya. Relax banget sih di sini. Jadi kita jalan ke pantai nih.
bagus banget pantainya. This is the best part. The beach. Yeah, it's calm. Wah, Amazing. amazing. Jadi ini kawasan pantainya bagus ternyata. Banyak bule kesini karena dekat negaranya dan pantainya bersih banget. Ini kita jalan di pinggir-pinggiran pantainya ya. Itu kayak ada klub-klub gitu. Cuma aku kayaknya mau cari sendal deh karena aku lupa bawa sendal. Bukan lupa, emang sengaja nggak bawa. Ini airnya jernih banget, bisa berenang di sini. Russia. I want to make like a day trip to Luxembourg. Jadi kita keliling-keliling area sini, ternyata kebanyakan di sini rumah-rumah orang sama hotel-hotel. Dan aku suka vibes-nya di sini, beneran kalem, nyantai banget. Jadi kita jalan-jalan di sini tuh kayak explore jalan kaki aja. Sebenarnya mau lihat ke pantai Santa Maria. Every time. Nah, kita masuk ke area apa ini nggak tahu juga. Oh, this is restaurant. Oh, we go that place. Jadi di sini tuh banyak banget pengaruh dari Portugisnya karena dulu memang jadi bagian dari Portugis dan bener-bener isinya bule semua sih. Kebanyakan tadi dari Portugal, Spanyol dan lain-lain. Dan aku suka suasananya, bener-bener kayak negara pantai gitulah. Mungkin ini bakal enjoy banget sih. Jadi area pantainya tuh ada yang punya hotel, ada yang punya publik juga. Dan di sini kita udah ketemu yang publik. Ini bagus ya pantainya. Cuacanya lagi bagus banget, cerah. Dan nggak ada awan sama sekali. Cakep banget ya area pantainya. Nongkrong-nongkrong di sini. Ini pertama kali banget ke Cape Verde yang mungkin jarang orang Indonesia tahu karena benar-benar ini tuh letaknya di Laut Atlantik di Afrika. Jadi sebenarnya Cape Verde itu masuk ke benua Afrika. Jadi letaknya di sebelah barat Afrika, deket banget sama Senegal. Dan kalau dilihat di peta, bahkan aku lebih deket sama Brazil dibandingkan sama Indonesia gitu. Wow. Di lautnya tuh banyak kapal-kapal juga. Tuh banyaknya selancar. Ada water sport. Cakep sih pantainya. Jadi benar-benar kalem banget. Ini ada orang lagi latihan selancar. Beli sendal dulu deh ntar. Jadi kalau dibandingkan harga-harganya di sini tuh ngikut sama harga Eropa. Karena turisnya kebanyakan dari Eropa. Dan memang hitungannya agak lebih mahal ya. Ya negara-negara pantai kayak gini, bener-bener dia pemasukannya dari turis. Makanya begitu kita masuk di bandara aja itu ada turis tax gitu.
kita pisah dulu dari Nicholas karena dia mau berenang, sedangkan aku lagi capek ya berenang di pantai hari ini. Jadi kita jalan ke pier, di situ banyak nelayan-nelayan lokal yang lagi bongkar ikan kayaknya. Maksudnya abis nangkep ikan, di situ ada tenda-tenda pasar juga. Kalau jalan sama bule ya, udah pasti kalau di tempat panas mereka pasti mau berjemur. Kalau kita tidak mungkin mau berjemur ya. Ini ada sampai yang bawa tenda, astaga. Nah, ada beberapa hal yang unik menurutku, karena di sini memang turis-turis tuh kebanyakan dari Eropa. Tapi ada supermercado atau minimarket itu semuanya adalah supermarket China. Bahkan tadi di depan apartemenku itu tulisannya adalah supermercado Ni Hao. Di sebelahnya ada jualan pho Vietnam gitu. Jadi kebanyakan yang buka-buka toko ya orang dari China gitu. Dan ya kayaknya orang China ada di mana-mana deh. Nah, depan ini ada pasar. Aku nggak tahu dia jualan apa. Terus kita mampir ke sini ya. Ini tuh di Santa Maria Pier. Gitu. Halo, sir. Nah, aku nggak tahu ini jualan apa. Oh, ikan-ikan sih udah pasti. Ikan-ikan seger. Langsung ditangkap dari laut. Ini bisa masak sendiri kayaknya. Tuh pada bersihin ikan tuh. Di sini juga banyak ikan-ikan. Gede banget ikannya. Udah pasti ya di vlog kita harus siapin waktu buat ke pasar. Emang bawa amis sih, cuman ya udah. Bawa amis sedikit dong. Nah, ini ikan apa ini ya? Ikan merah. Wow. Itu juga tuh orang lagi pada bersihin ikannya. Sorry. Asli di Laut Atlantik gede-gede banget ikannya. Wow. Jadi udah kelihatan ya kalau kalian tanya makanan lokal di sini apa, udah pasti makanan lokal di sini seafood. Dan mungkin nanti kita cobain beberapa makanan seafood di sini karena memang sangat-sangat fresh dari laut langsung ditangkap. Bener-bener harus dicoba kayaknya. Di depan sini ada toko-toko, kebanyakan lagi banyak pembangunan juga di hotel-hotel gitu. Kalian tahu nggak sih sebelumnya ada negara Cape Verde ini? Coba komen di bawah ya. Banyak resto. Aduh lapar banget, belum makan dari pagi. Nih sama ini kegiatan-kegiatan. Jalan-jalan di sekitaran sini ngelihat kayaknya ini ada bazar.
Sini banyak souvenir-souvenir kayak tas. Banyak yang jual rokok juga. Itu kayak gitu, toko rokok yang warna putih. Nah, ini enjoy life banget sih orang-orang di sini. Ada yang jual kelapa. Nggak ada harganya sih. Kalau ada harganya beli sih. Takut dipalakin aku. Sebenarnya agak hitam dikit nggak apa-apa trip ini. Kita tanning ya. Ini ada toko buat belanja, beli minum. Jadi ada pizza 1 sama ada aqua 1. How much? 150. 150. 150. Kasih yang 500. Bagus ya duitnya. Oh, card. Can you use card? Oli nacional. Oli casca verde. Oh, Uma coisa para contar tudo da chuva. kirain bisa bayar pakai kartu. Dia pakai kartu lokal punya. Local card. Thank you. Thank you. Kita kabur dulu dari Nicholas karena dia main di pantai. Aku udah kelaparan. Makan pizza. São aqueles que desde cedo aprenderam exatamente como o sistema funciona. Eles não só entenderam o jogo, eles são os donos do tabuleiro. Existe uma frase que eu ouvi muito cedo que ficou Kayak makan roti. a regra de ouro. E sabe qual é? Ini toppingnya ikan gitu. Essa é a verdade. Cuma 10.000. Cemilan aja buat ganjil perut. How to say thank you here, sir? Obrigado. Oh, same like Portugal. Obrigado. 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 Is for I. Ah, Obrigado for men. ah, Understand? ya. Obrigado. Di sini minum yang mahal. 1. Udah lumayan ganjel. Udah lumayan kenyang sih. Cuma 1. 10.000 doang. Orang sini tuh nyebut negara ini tuh biasanya dengan sebutan Cabo Verde. Cabo itu Tanjung setahu. Cape. Cabo, Cape. Karena hari pertama ini lumayan panjang, jadi aku ubah jadi 2 episode di hari pertama ini. Kalau gitu ditunggu kelanjutannya besok. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.